Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para santri SMP Imam Syafi'i kelas 9A yang dirahmati Allah. Apa kabar antum semua? Semoga tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baik, kita di pertemuan kali ini akan melanjutkan bab yang ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat. Ini ada peta konsep. Nah, pewarisan sifat itu sendiri dapat diwariskan melalui gen yang terdapat pada kromosom dan meliputi monohibrid dan dihibrid. Monohibrid sendiri terdiri atas dominan penuh dan intermediate. Sedangkan dihibrid itu terdiri atas dominan penuh dan intermediate, sama dengan monohibrid. Ini hanya meliputi dua macam ini saja. Baik, kita lanjut. Pewarisan sifat. Nah, ini contohnya. Pernahkah kamu melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Bagaimana bulu anak bebek tersebut dapat mirip dengan induknya? Sifat-sifat organisme terkumpul dalam materi genetik yang bernama gen. Di dalam materi genetik inilah sifat-sifat organisme seperti struktur tubuh, penampilan fisik, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, bagaimana caranya sifat-sifat organisme yang terdapat di dalam materi genetik dapat diwariskan? Genetika Mendel. Ilmuwan bernama Gregor Johann Mendel meneliti tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Berkat penelitiannya, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat atau hereditas pada makhluk hidup disebut dengan genetika. Mendel kemudian diakui sebagai bapak dari genetika. Mendel memilih tanaman kacang kapri atau nama latinnya adalah Pisum sativum sebagai objek penelitiannya. Karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menghasilkan banyak keturunan, daur hidupnya pendek, mudah melakukan penyerbukan, dan mempunyai sifat-sifat beda yang mencolok. Langkah awal yang dilakukan Mendel adalah menentukan galur murni. Galur murni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat sama dengan tanaman induknya. Itu yang disebut dengan galur murni. Jadi caranya adalah dilakukan persilangan, yaitu benang sarinya dipotong, kemudian serbuk sari dari tanaman lain ditempelkan pada kepala putih. Kenapa dilakukan, malam sedikit menjelaskan ya, kembali ke slide yang sebelumnya. Kenapa dilakukan seperti itu? Ini dilakukan persilangan. Nah, contoh, benang sari dipotong dari tanaman A, kemudian diambilkan serbuk sari. Benang sari ini kan berisi serbuk sari, sehingga dia tidak memiliki sel kelamin jantan, hanya sel kelamin betina saja. Kemudian serbuk sari dari tanaman lain, contoh kacang kapri B, ditempelkan pada kepala putih kacang kapri A, sehingga adanya persilangan. Mungkin yang kacang kapri A memiliki polong berwarna gelap, polong itu biji ya. Serbuk sari dari tanaman kapri B memiliki polong yang berwarna cerah. Akhirnya setelah disilangkan, di sini keluar berbagai macam warna. Nah, ada yang gelap, ada yang terang, terus ada yang semu gelap dan terang. Nanti diturunkan lagi secara mandiri tanpa disilangkan, akhirnya keluar galur murni yang terus-terusan mengeluarkan kacang kapri yang stabil, gelap-gelap terus, terang-terang terus, yang akhirnya mengeluarkan anakan yang stabil atau murni. Kurang lebih seperti itu ya, contoh mudahnya. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu pada kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut dengan lokus. Setiap gen memiliki pasangan gen yang disebut dengan alel.
Homozigot merupakan dua alel yang sama yang terdapat pada satu lokus, misalnya AA besar atau AA kecil. Heterozigot merupakan dua alel yang berbeda yang terdapat pada satu lokus, misalnya A besar, A kecil. Alel yang ada yang bersifat menutupi alel lain atau dominan, lebih banyak keluarnya, dan tertutupi alel lain yang lebih resesif. Fenotip merupakan sifat penampilan fisik yang dapat diamati, misalnya warna bunga, bentuk biji, atau tinggi tanaman. Genotip merupakan jenis gen yang mengendalikan fenotip. Jadi gen ini yang dapat mengendalikan tampak luarnya. Gen itu yang ada di dalam tidak terlihat oleh mata, sedangkan fenotip yang terlihat. Contohnya seperti ini. Misalnya untuk fenotip bentuk biji dominan bulat, terdapat dua jenis genotip, yaitu RR, R besar, homozigot, dan R besar, R kecil atau heterozigot. Jadi kalau R besar ini homozigot, yaitu sama genotipnya, sedangkan R besar, R kecil heterozigot, yaitu tidak sama. Sedangkan untuk fenotip bentuk biji keriput dikendalikan oleh genotip R kecil atau homozigot. Persilangan monohibrid dan hukum segregasi. Pada percobaan monohibrid, perbandingan jumlah genotip adalah 1:2:1, dan perbandingan jumlah fenotip adalah 3:1. Hal ini sesuai dengan hukum Mendel atau hukum segregasi bebas, yang menyatakan bahwa pasangan alel akan bersegregasi secara bebas pada pembentukan gamet. Persilangan hibrid dan hukum perpaduan bebas. Persilangan di hibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda dalam percobaannya tentang prinsip perpaduan bebas, hukum 2 Mendel. Mendel melakukan penyilangan tanaman kacang kapri dengan memperhatikan dua sifat beda. Sebagai contoh, persilangan galur murni berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galur murni berbiji keriput dan berwarna hijau. Alel B besar bulat dominan terhadap alel B kecil keriput, dan alel K besar kuning dominan terhadap alel K kecil hijau. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotip generasi F2-nya? Jadi setelah disilangkan itu F1 akan melahirkan F1, dan setelah F1 baru menghasilkan F2. Hasil generasi berikutnya. Perhatikan diagram persilangan berikut. Parental atau tetua ya, atau induknya P besar 1 atau P1, yaitu fenotipnya bulat kuning dan bertemu dengan keriput hijau. Genotipnya B besar, K besar. Sedangkan keriput hijau B kecil, K kecil. Alelnya adalah B besar, K besar, dan yang keriput hijau adalah B kecil. Akhirnya melahirkan generasi yang pertama atau disebut dengan F1, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotipnya yang keluar adalah bulat kuning. Jadi yang lebih dominan yang bulat kuning, yang ini saja. Ya, yang B besar, K besar. Parental yang kedua atau P2 sama-sama F1. Dikali B besar, B kecil, K besar, K kecil, dan dikalikan dengan hal yang sama, dan ini alelnya. Nah, akhirnya generasi keduanya atau F2-nya menghasilkan lebih banyak varian lagi ya. Karena ini parental yang keduanya lebih bervariasi. Akhirnya menimbulkan generasi F2-nya banyak jenis. Ya, mulai dari 1 sampai 16 jenis. 16 variabel. Berdasarkan tabel genotip F2, kita dapat membuat tabel perbandingan fenotip dan genotip generasi F2 sebagai berikut. Macam-macam genotipnya. Nih, yang tadi 16. Nah, terus nomor kotaknya ini perbandingan genotipnya. Fenotipnya, jadi yang terlihat adalah bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Jadi keluar banyak fenotip. Ini perbandingan fenotipnya.
Pada percobaan di hibrid didapatkan perbandingan genotip F2 adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 dan banding 1. Sementara itu perbandingan fenotip generasi F2-nya 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Maksudnya banding ini ada berapa banyak yang bulat kuning. Nah nih ada 9, terus ada 3, ada 3, ada 1. Berdasarkan data hasil percobaannya, Mendel membuat sebuah kesimpulan bahwa setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Kesimpulan ini dikenal dengan nama hukum perpaduan bebas atau hukum 2 Mendel. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Afwan, Mualim menjelaskannya sedikit agak panjang ya. Mungkin kita akan fokus nanti untuk tugasnya di sini aja. Antum putar HP-nya ya sampai slide yang nomor 7. Untuk tugasnya, ya, agar lebih mempermudah antum dalam mengerjakannya, tidak usah berpikir, perhatikan tugasnya. Antum catat ini pewarisan sifat, ya, antum catat di buku catatan. Kemudian setelah dicatat dengan rapi, difoto, dikirimkan ke link Google Form yang ada di bawah video ini. Jadi tidak perlu mengerjakan soal, tidak perlu nyari di Google, tidak perlu copy paste sampai ngedit-ngedit foto ya. Cukup dicatat di buku tulis, kemudian difoto, dikirimkan ke link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Yang perlu dicatat adalah ini, pewarisan sifat. Antum pause video ini, kemudian catat. Silahkan di pause. Sudah, next. Yang akan kita catat selanjutnya adalah ini ya, fenotip dan genotip. Afwan. Nih biar antum Nah, perhatikan lagi yang dicatat adalah ini pewarisan sifat. Yang kedua adalah genetika Mendel. Silakan di pause kemudian dicatat. Yang ketiga adalah ini ya. Di pause, dicatat. Sudah, next. Yang dicatat adalah ini ya. Sudah antum pause, silakan dicatat. Baik, selanjutnya adalah slide yang ini. Dah, terakhir sampai sini. Ya. Mualim cek lagi, putar HP-nya. Nah, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 slide yang harus kalian catat. Yang pertama ini, slide keempat, slide kelima, slide keenam, dan slide ke-7 ya. Nah, jangan lupa ininya digambar ya. Baik, itu saja yang Mualim sampaikan. Jika antum bingung, putar lagi video ini pelan-pelan. Jika bingung, di pause, di playback kembali. Itu aja yang dapat Mualim sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung japri ke WA Mualim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.